Tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Dahsyat, ajaib. Kenapa luar biasa, dahsyat, ajaib? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, dahsyat, dan ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, senang sekali bersama saudara. Hari ini saya hari terakhir berada di tengah-tengah saudara di Philadelphia. Karena saya akan melayani sepanjang hari ini kebaktian malam jam 6 sore nanti selesai, saya harus ke New York karena pesawat saya bersama istri besok pagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat semua hamba Tuhan, Bapak Gembala, Pak Lukas, juga Ibu Shirley dan semua saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan, dahsyat, ajaib dan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Siapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan yes. Sama-sama katakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik, kita buka Alkitab kita sama-sama. Tema firman Tuhan hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, kemenangan kekristenan kita bukan sekedar di mana Tuhan kita mengajarkan firman-Nya. Bukan sekedar dia mengajarkan kebenarannya. Tetapi dia menggenapi semua kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Yesus telah mati di kayu salib. Di bukit Golgota darahnya dicurahkan. Tapi dia juga dikuburkan. Tapi wow, semua katakan sama-sama dengan saya, wow. Hari yang ketiga dia dibangkitkan saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita, tema hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Kita baca dulu ayat ini. Saya suka membaca bersama-sama karena inilah statement seorang yang namanya Paulus. Dan inilah kebenaran yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini. Yang mengerti katakan amin. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat 11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan. Saudara-saudara dikasih Tuhan yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Paulus menyampaikan sebagai rasul yang terbesar dalam perjanjian baru. Tapi Anda harus tahu dulu siapakah Paulus itu. Dia adalah Saulus. Saulus adalah seorang tokoh agama Yahudi. Seorang tokoh agama Yahudi yang tahu semua Taurat. Bahkan tetapi akhirnya dia menyimpulkan bahwa kekristenan adalah sebuah ancaman bagi mereka. Dan dia sangat benci dengan pengikut Yesus. Bahkan dia melakukan membunuh pengikut Yesus bukan menyesahnya. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan temukan di sana bahwa Stefanus waktu dirajam batu di pintu gerbang domba. Atau Stephen Gate, kalau surga Israel ada gerbang-gerbang Israel, ada 7 gerbang Israel. Salah satunya adalah gerbang domba. Di gerbang domba itulah ada 7 Gate. Tepat di luar gerbang itulah Stefanus dirajam batu sampai mati, saudara. Anda tahu dirajam batu sampai mati. Dan dia melihat Yesus bukan duduk di sebelah takhta Allah. Tapi Yesus dikatakan dia berdiri menyambut dia. Saudara dikasih Tuhan bukan cuma itu saja, saudara-saudara, ternyata Saulus yang memegang jubah orang-orang yang merajam batu Stefanus sampai mati, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Saulus adalah seorang yang sangat benci dengan kekristenan. Bahkan dia berkata Yesus adalah sebuah ancaman. Kekristenan adalah sebuah ancaman. Sehingga dia begitu panik dan begitu marah dengan kekristenan.
Apa dia lakukan? Dia memporak-porandakan. Dia menganiaya, menangkap, memenjarakan, membunuh banyak pengikut Kristen di Yerusalem. Bahkan di luar Yerusalem. Sampai akhirnya terpencarlah pengikut Kristus keluar dari kota Yerusalem. Yang terbesar adalah di daerah Damsyik, saudara. Dalam satu kali dalam perjalanannya menuju ke Damsyik dengan kuasa penuh. Saulus yang waktu itu sangat benci dengan kekristenan. Yang sangat antipati dengan kekristenan. Dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Anda dan saya harus tahu perjalanan apapun dalam hidup kita. Seburuk, sejelek apapun hidup saudara dan saya. Tuhan punya rencana dan rencana ini tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kalau saya ingat saya bisa berdiri di depan mimbar saudara. Menyampaikan firman menjadi seorang gembala. Dipercaya sekian ribu jemaat itu anugerah Tuhan. Saya jadi Kristen aja saya gak mungkin saudara. Karena saya pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Saudara-saudara kalau Anda mengerti saudara saya ini sebetulnya kakak dari Pak Lukas. Tetapi kami ini keluarga yang berantakan asalnya. Tetapi kami bersyukur kami punya mama yang cinta akan Tuhan. Kami punya seorang ibu yang selalu siang malam mendoakan kami, saudara. Meskipun dia tahu anaknya yang nomor satu ini, saudara-saudara, pengedar, gunakan narkoba, tukang berkelahi. Kepala saya ada lekas luka, tidak banyak saudara-saudara. Tenggorokan kepala saya pernah pecah, karena senjata tanda tanya pernah masuk di sini, saudara-saudara. Belakang saya ada bekas luka, karena pisau komando. Komandan Garnison pernah masuk kedua kali dan saya ingat saudara-saudara waktu saya dibawa ke rumah sakit karena menjangan Surabaya di UGD saudara-saudara. Tengah malam waktu itu darah berceceran karena saya patah-patahin anak Komandan Garnison Surabaya. Besoknya dia marah, dia ambil pisau komando bapaknya, dia tusuk saya 2 kali. Anda tahu saudara-saudara saya dibawa ke UGD tengah malam. Dokter jaganya dokter koas saudara-saudara. Anda ngerti saudara-saudara dokter koasnya lihat, tidak pernah lihat pasien pisau tertancap saudara-saudara. Dokter koas itu dokter muda saudara-saudara. Apa yang terjadi? Dokter muda perempuan itu pingsan duluan sebelum tolong saya saudara. Sampai kepala rumah sakitnya tolong saya. Saudara-saudara dan karena saya drug addict saudara. Orang kalau narkoba itu tidak gampang dibius. Karena udah kebal saudara-saudara. Anda tahu saudara-saudara zaman itu belum ada bius total. Masih ada bius lokal saudara. Saudara-saudara saya dibius lokal 3 ampul gak mempan. Akhirnya saudara-saudara apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dokter tanya di meja operasi. Kamu drug addict ya? Kamu narkoba ya? Oh iya. Oh iya. Dia ikat saya di meja operasi. Terungkap. Pisau masih tertancap. Diikat saya. Kaki saya diikat saudara. Saudara seperti ayam kambing guling begitu saudara-saudara. Di meja operasi. Nah yang terjemahkan bingung itu saudara-saudara pasti. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Waktu saya seperti itu saudara-saudara. Singkat cerita saudara-saudara. Dia operasi saya tanpa bius. Sakitnya luar biasa. Bunyi kok. Aku kok sakit toh. Dia jawab untung gak mati kon. Bahasa Ibrani Jawa saudara. Hidup saya buruk saudara. Hidup saya terhilang. Dulu saya kalau gereja saudara. Karena keluarga papa saya penyembah yang lain. Keluarga mama memang orang Pentakosta. Tapi kadang-kadang kalau waktu saya dibawa ke keluarga mama saya ini paling usil saudara. Paling gak percaya itu apa doa-doa. Nyembah-nyembah, roh kudus, saudara-saudara. Saya dulu tukang olo, apa itu gereja kok pakai sandal. Lawas lagi, sandal lawas katanya saudara. Saya pikir berdosa juga saya saudara-saudara. Ya, saya dulu tukang olo, lama sandi, lama hari minggu katanya saudara-saudara. Tapi saya dulu tukang olo, mama, gereja kayak film India, nangis ketawa. Tepuk tangan, gak ada burung dara ditepuki tangan saudara-saudara. Zaman dulu kan kita tahu kalau ada burung dara kan tepuin supaya lebih terbang gitu. Ya gak ngerti ya saudara-saudara. Gak ada yang bawa pistol angkat tangan saudara-saudara. Itu saya dulu gak percaya Tuhan sama sekali. Bahkan saya terhilang saudara-saudara. Saya pernah cerita saya 2 tahun di pesantren saudara. Dan saya belajar ilmu tasawuf saudara. Dan saya belajar mistik mereka. Tapi satu kali. 2 orang benar itu besar kuasanya. Yesus tidak pernah lalai menggenapi janji firman-Nya. Tuhan jawab doa mama saya. Satu kali saya kemarin di Som saya cerita dengan jelas.
Apa yang dimana Tuhan menjamah saya. Akhirnya saya sadar itu jalan yang salah. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan peminasa. Tapi Yesus datang memberi hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, Yesus Kristus. Paulus tiba-tiba mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dia melihat kemuliaan Allah si kena glory. Dan apa yang terjadi? Paulus terlempar dari kuda dan jadi buta selama 3 hari. Dan tapi dia dengar suara. Saulus, Saulus, mengapa kau aniaya aku? Saulus, Saulus, mengapa kau membunuh aku? Saulus yang sama. Yesus jamah. Dia bertanya, siapa engkau? Dia lihat sinar kemuliaan Allah. Dia gak sanggup sampai dia buta. Selama 3 hari. Alkitab menyatakan demikian. Anda dan saya harus tahu. Akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia seorang Kristen cinta Tuhan. Dan akhirnya jadi satu rasul, penulis perjanjian baru yang terbanyak. Apa rahasianya? Dia tuliskan dalam Filipi pasal 3 tadi. Ayat 10 dan ayat 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Pagi ini saya berdoa. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak menjadi kesaksian? Kenapa ada orang Kristen hidupnya tetap biasa-biasa saja? Ke gereja, haleluya. Keluar gereja, haleluya. Di rumah, halilintar, saudara-saudara. Marah jalan terus. Dosa jalan terus. Hidup gak benar jalan terus. Kenapa? Karena dia menjadikan sebuah rutinitas keagamaan saja. Ibadah ini bukan cuma sekedar rutinitas. Tapi mengandung kuasa dan Tuhan ada dengan kita. Kalau engkau berjumpa dengan Yesus dan kuasa kebangkitanmu. Saulus diubah menjadi Paulus. Saya percaya hidup saya yang lama diubah karena kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus yang sama akan mengubahkan dan menjamah setiap saudara hari ini. Dan saya percaya Tuhan sanggup memulihkan dan memberkati hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus. Haleluya. Saudara, Anda pasti pernah tahu namanya Ibu Feba Afan. Ibu Pendeta Feba Afan. Yang beberapa kali di sini khotbah. Saya kenal beliau. Kami bersahabat. Tapi Anda tahu suaminya seorang kolonel angkatan darat aktif. Tapi suaminya masih haji waktu itu. Suaminya seorang yang penyembah imannya tertentu. Tapi dia pengkhotbah, dia melayani Tuhan, saudara. Tapi suaminya is nice, baik. Toleransinya cukup baik. Waktu istrinya khotbah dia temenin. Waktu istrinya kemana dia dampingi. Tapi dia mengaku jujur, saudara-saudara. Semakin istrinya makin kuat berdoa, dia juga kuat berdoa, saudara-saudara. Dia semakin sungguh-sungguh, iya makin sungguh-sungguh. Dia gak katakan, pokoknya gua gak mau ikut deh. Iman lu, iman gua, katanya saudara. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan itu menjawab tepat pada waktu dalam pergumulan 24 tahun. Saudara-saudara tidak mudah saudara. Jangan ambil pasanganmu yang tidak sepadan. Tidak seimbang, tidak seiman. Yang seiman ada banyak pergumulannya saudara. Apalagi yang tidak seiman saudara-saudara. Saya mau ajak saudara ambil keputusan yang benar. Sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus selama-lamanya. Jangan pernah jual Yesusmu. Jangan pernah tukar Yesusmu demi apapun. Saya ngomong jujur di mimbar ini. Dan di mimbar saya juga cerita saudara. Saya melayani banyak jenderal. Dan saya melayani banyak pejabat. Mereka tidak mudah mempertahankan iman mereka pada posisi mereka. Banyak tawaran-tawaran untuk menjual Yesus demi jabatan lebih tinggi. Banyak tawaran-tawaran untuk menjual Yesus jabatan yang lebih besar. Fasilitas lebih baik. Saya salut dengan mereka, katakan Pak. Kami akan mengabdi kepada Yesus. Kami juga akan mengabdi kepada negara dengan baik. Buat apa saya jual Yesus demi jabatan cuma 5 tahun, 10 tahun. Yesus tidak pernah mengecewakan saya sejak saya kecil sampai hari ini. Saya tidak pernah lihat Yesus ingkar janji dalam hidup saya. Saya tidak pernah akan kianati Yesus saya demi apapun. Kalau Bapak percaya saya tidak akan jual Yesus demi jabatan apapun. Saya akan bekerja jadi abdi negara. Seorang jenderal yang takut akan Tuhan. Dan akan bekerja dengan benar dan bersih. Anda tahu? Sekarang anak-anak Tuhan banyak yang dipilih oleh Tuhan. Memerintah di bangsa ini. Di bangsa Indonesia. Karena mereka cinta akan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Saya pikir saudara-saudara. Ya. Ini
kan Presiden Amerika sekarang kan orang kulit hitam, ya kan, Obama, ya kan, 2 periode. Tadi nggak tahu tahun depan pemilihan ya, siapa yang terpilih itu kehendak Tuhan. Saya pikir dan saya doakan supaya 15-20 tahun lagi Presiden Amerika adalah orang Asia, saudara. Ya, nggak mungkin, nggak ada yang mustahil orang Indonesia. Sate ayam, soto ayam. Saya baca sebuah cerita, saudara-saudara. Presiden Obama sudah suatu acara di Malaysia, sudah di Kuala Lumpur, KTT Asia Afrika, saudara-saudara. APEC itu, saudara-saudara. Konferensi Ekonomi Asia Afrika. Dia menuju ke, habis selesai dari acara itu menuju ke bandara dengan limusinnya, saudara-saudara. Tiba-tiba saudara-saudara dia lihat kiri kanan mendekati bandara itu. Dia melihat kanan kiri itu banyak sekali saudara-saudara orang jual durian, saudara. Dia ingat waktu dia di Indonesia dulu suka makan durian. Memang durian, saudara-saudara, itu beda dengan makanan yang lain. Kalau Anda belajar itu durian itu makanan raja-raja di Indonesia, saudara. Di Asia, saudara. Memang ada yang ngomong gini, taste same heaven, smile like hell, saudara-saudara. Waduh, ada orang kalau dengar baunya durian pusing, saudara-saudara. Pusing, saudara-saudara. Tapi rasanya kayak apa? Surga, saudara-saudara. Nah, itu durian. Yang suka durian, memori saja, saudara-saudara. Nah, ternyata Obama waktu perjalanan di sana lihat kanan kiri jual durian, dia ngomong sama ajudannya. Masih punya waktu? Ya, sok. Dia pinggirkan limusinnya. Itu encik-encik orang Chinese jual durian pinggir jalan, kaget ada mobil hitam lewat, saudara, dan berhenti. Terus turun. Dia nggak tahu kalau itu Obama, saudara. Dia pikir itu Obambang, saudara-saudara. Sehingga cerita, saudara, it's true story, saudara. Sempat jadi highland, saudara. Tiba-tiba dia turun, dia ngomong, saya mau makan durian. Dia dikeluarin, saudara-saudara. Dia makan durian, saudara. Dia makan durian satu nggak cukup 2 biji, saudara-saudara. Setelah 2 biji nggak cukup, saudara-saudara 3 biji, saudara. Nah, setelah itu selesai, ditanya berapa harganya? Harganya cuma sekian, kalau di US dollar kan 50-an US dollar lah. Obama keluarkan 100 US dollar, kasih saudara-saudara. Wah, dia senang. Terus dibawa 2 biji di mobil kepresidenannya itu. Jadi orang ternyata Presiden Amerika juga suka babungkus, no? Maksudnya dia sayang istrinya, dia bawa oleh-oleh. Ini kan jarang ini, di Amerika jarang, saudara. Anda tahu begitu sampai ke airport, pesawat Air Force One, saudara-saudara. Dia langsung naik, saudara-saudara. Langsung bunyi sirine, wing, 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 wing. Karena ternyata itu aromanya membuat curiga itu pesawat itu, saudara. Sehingga harus 3 jam delay karena dikelirin, saudara. Harus mandi, saudara-saudara. Harus semuanya dibersihkan. Tidak boleh ada bau-bau seperti durian masuk ke pesawat kepresidenan, saudara. Tapi saya bangga, saudara. Presiden Indonesia yang baru Jokowi, saudara. Anaknya itu wisuda di Singapura. Dia punya, sekarang Indonesia punya pesawat Garuda kepresidenan juga, saudara. Ya, saya kepingin naik tapi saya utus itu Ahok dulu naik, saudara-saudara. Saya belakangan, saudara. Anda tahu, saudara-saudara, yang dikasih Tuhan apa yang terjadi? Dia anaknya wisuda, saudara. Di Singapura. Apa yang terjadi? Dia nggak mau naik pesawat kepresidenan. Dia ngomong, ini urusan saya pribadi. Saya mau ke sana, Singapura urusan saya pribadi. Dia naik pesawat Garuda. Bukan business class atau first class. Dia naik economy class, saudara. Itu pas pampres pusing, saudara-saudara. Saya punya teman-teman pas pampres di istana. Dia ngomong gini, Pak, presiden paling susah diamankan itu Pak Jokowi. Karena tiap hari kami stres. Karena jadwalnya kesini, dia kesana, katanya, saudara-saudara. Dan dia cerita, saudara-saudara. Tiba-tiba Pak Jokowi, saudara-saudara, dia naik pesawat reguler. Dia naik jalan sederhana, ekonomi, saudara. Itu pas pampres bingung, saudara-saudara. Dia harus kawal kalau ada apa-apa sama presiden kita, kan persoalan buat negara ini, saudara. Tapi Jokowi tenang aja. Dia ikut wisuda, dia gak mau dijemput naik limusin, saudara. Dia mau naik taksi umum. Karena dia tahu, saudara-saudara, bahwa presiden itu cuma jabatan. Yang penting adalah dia adalah jadi
orang yang dipercaya oleh rakyat Indonesia. Saya berdoa, saudara akan dipakai Tuhan jadi alat kemuliaan Tuhan. Berkat jabatan tidak membuat engkau cemawa, sombong, tapi berkat jabatan membuat engkau tambah rendah hati dan cinta Tuhan. Tepuk tangannya Balai Meriah. Tepuk tangannya Balai Meriah buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudara-saudara, apakah engkau sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Tuhan memberitahukan lewat firman-Nya, yang ku kehendaki mengenal Yesus secara pribadi dan kuasa kebangkitannya dan ambil bagian dalam penderitaannya. Kenapa? Penting sekali kebangkitan Yesus. Mari kita baca sama-sama ayat berikutnya. Tolong PowerPoint saya. Apa yang menjadi hal yang penting dengan kuasa kebangkitan Yesus? Banyak yang mengolok, oh Tuhanmu tidak pernah bangkit. Mana katanya Tuhanmu bangkit? Kebangkitan Kristus merupakan hal yang sangat penting bagi iman kita. Sebab jika tanpa kebangkitan Yesus, iman kekristenan kita tidak berguna sama sekali. Saya kasih bukti ayatnya. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Semua ucapkan sama-sama. Maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-16. Sebab jika benar orang tidak mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja mengharap pada Kristus, maka kita adalah orang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar, ayat 20 sama-sama, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tuhan Yesus kita telah bangkit. Dan kuasa kebangkitannya membuktikan Dia bukan sekedar nabi. Dia bukan sekedar rasul yang baik. Tapi Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Yesus saja, menjadi orang yang paling malang. Wah, kenapa Pak? Maksudnya Anda tidak punya understanding. Tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Semua katakan sama-sama dengan saya 3 kali. Kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. 1, 2, 3. Kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Saya berdoa, biarlah kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Yang percaya katakan amin. Ada 2 hal yang mendasar tentang hal itu. Next. Yang pertama, sehebat apapun seseorang, jika sudah mati ia tidak dapat berbuat apa-apa. Anda lihat apa bedanya Tuhan Yesus dengan semua iman yang lain. Yesus pernah mati. Tapi Yesus berbeda. Alkitab berkata bahwa Yesus mengalami kematian. Tetapi kemudian hari yang ketiga. Jumat itu hari Minggu. Hari pertama Minggu itu hari Minggu. Kemudian mengalami kebangkitan dan kemenangan atas maut. Siapa yang percaya bahwa Yesus kita sudah bangkit? Lambaikan tangan saudara. Ada pujian rohani. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Yang percaya katakan amin. Dia bukan Tuhan yang mati. Kuburan saudara-saudara, semua nabi ada. Semua tokoh-tokoh besar ada. Saya pernah ke China, saudara. Saya pernah ke Beijing. Dan saya pergi ke tempat lapangan merah yang namanya disebut Tiananmen. Tiananmen ada tengah-tengah adalah sebuah kubur besar, yaitu jasad daripada pendiri negara China itu diawetkan. Semua orang sembah. Semua orang anggap ini seorang dewa. Di Jepang juga ada demikian. Tapi saya ini kadang-kadang kalau lihat begitu, saya ke Mesir kemana-mana, saya lihat orang-orang besar, saya deketin saudara-saudara. Siapa tahu ada cincin berliannya yang jatuh, saudara-saudara. Anda tahu saya deketin mayatnya, jaga pasukan khusus, saudara. Mau cetung itu dijaga, saudara-saudara. Waduh, saya lihat, saudara. Saya usil gitu, anak-anak saya ngikutin saya.
Saya langsung mau, bangun dong mau. Itu begini saudara-saudara. Artinya dia tetap manusia biasa. Dia mati, dia tokoh besar. Tapi dia tidak bisa tolong apa-apa. Dan dia tidak bisa buat apa-apa. Yesus kita bukan manusia biasa. Yesus kita telah bangkit. Artinya dosamu, dosa saya. Lewat kebangkitan Yesus, maut musuh terbesar manusia telah dipatahkan oleh Yesus. Dan dia turun ke alam maut dan merebut kunci alam maut. Dan berkata segala kuasa di bumi dan di surga, di alam semesta ada di tangan Tuhan kita. Saudara, Anda harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Yesus yang luar biasa. Saya sedih saudara-saudara. Di Indonesia kemarin kami bulan Desember saudara dapat berita Kapolda Bali bintang 2. Selama hampir beberapa tahun saudara, dia pertahankan iman Kristennya, istrinya iman yang lain. Apa yang terjadi saudara-saudara? Singkat cerita, Desember kemarin 2014 dia jual imannya. Itu jabatan lebih tinggi saudara. Dia sangkal Yesusnya. Dia ikut iman yang lain. Tapi yang luar biasa, Februari kemarin suaminya Bu Feba Apan, Pak Kolonel Haji Endri, dibaptiskan terima Yesus dan menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Maret kemarin sebelum saya berangkat ke Amerika, saudara, April, dia istrinya kami undang khotbah, sudah jadwal mulai tahun lalu, suaminya ikut saudara. Suaminya yang naik ke mimbar, suaminya kesaksian seperti kesaksian saya. Kenapa dia bisa bertobat? Dia satu kali dia mau berangkat tugas, karena dia sebetulnya karirnya udah naik, jenderal gak naik saudara. Tapi dia sering diberi job untuk ke luar negeri, Sesko, Lemhanas ke luar negeri membawa jenderal-jenderal yang lain. Malam sebelum berangkat besok ke Pakistan. Pakistan itu Pakis Wetan. Pakistan maksudnya Pakistan dekat India saudara. Ya kan orang India itu kalau ngomongkan lehernya ada pernya. Saya ini senang punya jemaat saudara-saudara orang India juga saudara. Waduh kalau dia ngomong tuh asik banget. Aduh pendeta Samuel apa kabar? Aja. Sudah lama tidak ketemu. Ya. Anda tahu? Saya senang kalau ngobrol sama mereka itu. Saya ikut begitu. Puji Tuhan apa kabar? Tapi leher saya pendek saudara-saudara. Selesai 2 menit kemeng saudara-saudara. Jangan ikut-ikutan orang saudara. Jadilah diri Anda sendiri. Amin. Ya, ada orang ngiru saudara-saudara. Daud ingin jadi seperti Saul saudara. Pakai bajunya kebesaran. Gak usah niru. Gak usah nyontoh orang lain. Tuhan cinta Anda. Tuhan menghargai potensi Anda. Anda punya potensi-potensi yang luar biasa untuk kerajaan Allah. Sorak-sorak tepuk tangannya paling meriah. Nah, akhirnya saudara dia cerita. Malam itu, dia mimpi datangi Lucifer. Jim Lucy. Saudara. Dan dicekek, saudara. Karena dia masih iman yang lama. Itu Februari kemarin. Dia waktu dicekek, saudara-saudara. Mau berangkat ke Pakistan. Ini kan kalau mereka percaya mimpi-mimpi. Saudara-saudara, dicekek sama Lucifer. Dia baca ayat-ayat tertentu. Ayat kursi, saudara. Dia baca, saudara. Itu ayat untuk musik setan. Ayat kursi, ayat sofa, saudara-saudara. Dia baca, saudara-saudara. Tidak pergi, saudara Lucifer. Dia ingat dia pernah antar istrinya doakan orang kerasukan diganggu setan. Dalam nama Yesus dia sebut. Dalam nama Yesus. Itu Lucifer lepas dan lari tunggang langgang. Dia bangun, saudara. Dia tersengal-sengal nafasnya keluar keringat dingin. Dia kenapa? Istrinya bangun. Aku kok mimpi dicekek Lucifer. Aku baca ayat-ayat tertentu. Imanku kok gak lepas. Tukang sebut Yesus kok pergi itu setan. Ternyata Yesus lebih sakti ya. Ternyata Yesus bukan cuma lebih sakti. Yesus memang Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Sejak hari itu Tuhan jamah. Sehingga cerita di mesbah keluarga. Tuhan jamah dia. Dia diterima Yesus dan dibaptis saudara Februari kemarin. 24 tahun mereka bergumul untuk pertobatan suaminya. Tapi suaminya bergumul hampir 5 tahun untuk jabatan dari kolonel menjadi jenderal saudara.
Indonesia itu kolonel ada hampir 12.000 orang. Jadi saudara-saudara, jadi orang nunggu bintang 1 jatuh, plok. Itu 12.000 saudara. Jemaat kami itu yang kolonel letkol banyak saudara-saudara. Ya, yang kopral juga banyak saudara-saudara. Anda tahu saudara-saudara dikasih Tuhan singkat cerita saudara-saudara. Dia mulai bersaksi mengenai Yesus dan pergi ke Pakistan, pulang dia kesaksian tempat saya Maret kemarin. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tugas 2 minggu pulang langsung dia temani istrinya pelayanan. Dia kaget saudara-saudara. Tiba-tiba handphonenya terima SMS dari Istana Negara. Dia ngomong, "Bang, teman baiknya yang di istana. Puji Tuhan. Baru saja Presiden Jokowi tanda tangan SK. Kamu dapat bintang 1. Kamu besok Senin pulang. Kamu dilantik jadi jenderal." Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Ternyata orang ikut Yesus tidak pernah sia-sia. Kuasa kebangkitan Yesus itu sangat berdampak. Yang kedua, saudara. Dalam sejarah gereja, fakta mengenai kebangkitan Kristus selalu mengalami kontroversi. Karena ada orang yang tidak senang dengan Kristen mencoba mengalihkan fakta dengan kebenaran itu. Dengan tujuan supaya iman Kristen menjadi goyah. Apa saja alasan-alasannya berkata Yesus tidak pernah bangkit. Next. Yang pertama, ada 3 teori yang menghilangkan fakta bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Yang pertama, murid-murid mencuri jasad jenazah Yesus. Anda tahu waktu Yesus bangkit, impossible jasadnya dicuri. Kenapa? Karena dikubur sebuah kubur yang dijaga ketat pasukan Romawi yang terbaik. Istilahnya adalah pasukan Romawi yang terbaik. Kalau kami di Indonesia adalah Kopassus, saudara. Sedangkan murid Yesus nggak ada yang latihan perang. Petrus saja, Simon Petrus pakai pisau salah potong. Potong telinganya Maltus, bayangin saudara-saudara. Itu kan tukang sunat saudara-saudara ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, singkat cerita. Nggak mungkin mereka bisa menerobos barikade pengamanan begitu hebat. Apalagi itu kubur Rolling Stone, batu yang begitu berat, bertonton dan dimeterai. Dan ternyata membuat Yesus bangkit bukan pertolongan yang dari luar. Karena memang dia bangkit dari kematian. Dan kuasa kebangkitannya membuat kubur itu terbuka. Batu itu terguling. Dan semua pasukan Romawi kabur tunggang langgang. Untuk menutup isu itu, mereka berkata, mayat Yesus dicuri. Padahal murid Yesus sembunyi. Di kamar terkunci. Di tempat tersembunyi. Karena mereka ketakutan, kata Alkitab. Di teori ini batal. Karena Yesus jenazah tidak perlu dicuri. Karena dia sudah bangkit dari kematian. Dan dia hidup. Dia berkuasa. Dia dahsyat. Yang kedua, saudara. Maka kata Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib. Melainkan hanya mati suri saja. Anda tahu? Yesus itu disiksa. Dihukum mati. Untuk saudara dan saya. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Harusnya saudara dan saya yang mati di kayu salib. Karena memang kita orang berdosa. Karena Indonesia sekarang lagi marak hukuman eksekusi mati. Anda tahu kemarin rombongan eksekusi mati pertama udah dibunuhin. Oleh eksekutor di Nusa Kambangan, saudara. Anda tahu kenapa dunia protes tentang tembak mati. Saya tanya saudara-saudara sama beberapa jaksa tinggi yang saya kenal baik. Ya, jadi pendeta ini enak saudara. Jenderal kenal, kopral juga kenal saudara-saudara. Jaksa tak kenal, narapidana juga kenal saudara-saudara. Tapi saya bukan makelar kasus saudara-saudara. Jangan khawatir, saya pendeta asli saudara. Anda tahu saudara-saudara mereka ngomong begini, Pak. Hukuman mati ditembak itu hukuman yang orang protes hak asasi manusia. Kenapa? Karena hukuman tembak itu adalah hukuman yang cukup sadis menurut mereka. Karena ternyata itu seorang yang ditembak mati. Itu kan sekian belas, 11 atau 12 pasukan khusus dikasih senjata. Dia tidak tahu itu pelornya isi peluru tajam atau kosong, itu gak ada yang tahu. Karena supaya tidak rasa bersalah. Sama-sama 1, 2, 3, pokoknya semua diarahkan ke jantungnya. Begitu pelor senjata peluru tajam itu kena ke jantung. Yes! Itu orang mati, gak langsung mati. Karena itu kena jantung, jantungnya rusak. Kan otaknya masih berfungsi.
Jadi menurut hitungan dari jantung ini rusak. Sampai ke otaknya belum berhenti. Itu antara 1,5 sampai 2 menitan. Jadi orang sekarat. Jadi saudara-saudara, pernah lihat ayam kalau dipotong? Jadi itu dianggap penyiksaan yang berat, saudara. Kenapa diprotes dunia? Nah, hukum gantung itu agak luar biasa. Kan, gitu saudara. Itu menderitanya 7-8 menit. Makanya kemarin pelaku teroris bom Bali di Indonesia minta dihukum bukan tembak, tapi dihukum pancung. Karena kalau dihukum pancung, itu detik itu juga dia mati. Jadi enggak sekarat. Makanya saudara harus tahu itu persoalan. Mungkin kan bingung, AI kan bingung, apa sih? Tembak mati apa? Gantung kan potowis, gantungnya naik gitu saudara. Itu persoalannya AI supaya ngerti, agak pinter dikit AI gitu saudara. Sehingga cerita saudara-saudara, ternyata saudara-saudara Yesus dihukum mati di salib. Itulah hukuman mati yang paling sadis. Saudara. Kalau diomong Yesus mati suri, impossible. Kenapa saya katakan mati suri? Kalau lihat The Passion of Christ, film itu 40% seperti aslinya ditunjukkan. Orang di kanan kiri Yesus yang disalibkan. Saya ngomong Yesus salib. Jangan kasihan sama dia. Dia justru kasihan dengan Anda karena Yesus telah menyurahkan semua darahnya untuk saudara dan saya. Sebenarnya kita akan menerima perjamuan kudus. Bukti cinta, kasih dan setianya atas saudara dan saya. Kita ini orang berdosa. Kita ini orang yang najis. Tapi oleh karena the blood of Jesus Christ. Dia mau tebus jadi tumbal bagi dosa kita. Saya mau katakan jujur saudara-saudara. Tiap kali saya ingat bagaimana Tuhan tangkap saya dari lumpur yang hitam. Yang membinasakan hidup saya harusnya. Dan saya bisa melayani Tuhan hari ini. Saya hanya bisa meneteskan air mata. Tuhan terlalu baik. Tuhan sangat baik. Yang percaya katakan amin. Saudara saya itu hutang nyawa dengan Yesus. Jangan pernah salibkan Yesus kedua kalinya. Sekali saja dia cukup mati untuk dosa-dosa kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Lihat kanan kiri Yesus itu. Kalau Anda lihat film The Passion of Christ. Itu hampir sama dengan 40% dengan kondisi asli. Bukan 100%. Lihat kanan kirinya masih bisa ngomong. Masih bisa kondisinya baik cuma dipaku. Tidak mati. Tidak kesakitan. Yesus sekujur tubuh dicambuk. Disesat, dimahkotai duri. Itu siksanya menderita. Berjam-jam Yesus dipanggang. Digantung di kayu salib itu. Meregang nyawa. Anda tahu dari mulut tidak pernah ada keluar kata kutukan sembah serapah. Meskipun orang-orang mensupai dia. Dia berkata, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka buat. Tiap kali saya alami banyak sekali hal aniaya, fitnaan dan macam-macam. Saya selalu dengar suara, hambaku. Penderitaan yang kau alami belum sebanding dengan penderitaanku. Sabar. Sabar. Ampuni orang itu. Terus saya lakukan itu saudara. Ada satu kebahagiaan. Ada satu damai yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Wah dulu saudara-saudara. Jangankan suruh sabar saudara-saudara. Sebelum dipukul kita pukul dulu saudara-saudara. Apalagi orang nyalip mobil. Wes gitu saya kejar saudara. Saya potong. Saya pecah kacanya, saya ambil orangnya, saya keluarin dari mobilnya, saudara-saudara. Kadang-kadang kita diganggu seperti itu, jangan mau. Jangan sampai kau kembali ke hidup yang lama. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup untuk kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Kalau bisa yang waras ngalah, saudara. Saya punya pengalaman, saudara-saudara. Waktu saya pindah ke Balikpapan 91, 92, 93. Jemaat yang kami bisa layani yang bertobat itu orang Tionghoa, orang Chinese bisa dihitung jari. Karena Anda tahu di Kalimantan itu orang Chinese rata-rata penyembah agama leluhur, saudara. Saya doa di daerah Chinatown itu, pecinan itu, saya doa keliling, saya kirim FA, ada satu nggak bertemu-temu, sukar sekali untuk menangkan jiwa-jiwa orang Tionghoa di sana. So, karena mereka kuat sekali tradisinya.
Karena kalau ada yang bertobat jadi Kristen mau diasingkan saudara-saudara. Dikucilkan dari mereka, nggak dikasih fasilitas, peti mati macam-macam, pokoknya nggak ada fasilitas saudara. Anda tahu saudara, kami doa. Tiba-tiba ada suami istri jemaat yang ngomong begini. Pak Pendeta, tolong doakan papa saya. Oh iya, kenapa? Pak tolong Pak, papa saya ini udah tua, tolong beritakan Yesus. Ya saya ini kan nothing tulus, dipanggil kan ke daerah Chinatown, Pecinan, namanya daerah Pandansari, saudara. Ya, saya sampai ke sana, Enci itu kecil, kurus kan saya ini mantan preman, saudara. Belajar semua bela diri, karate, taekwondo, karambol, saya belajarin, saudara-saudara. Ya. Tiba-tiba Enci itu kurus kecil, saya datang Cek, ini Boksu Samuel Kusuma. Saya ngomong soal Yesus pelan-pelan. Yesus selamat di kayu salib, gini. Cek, mau kan Cek didoakan terima Yesus. Ya saya kaget saudara. Biar ngomong 15 menit tentang Yesus. Cek ini asalnya santai saudara. Lama-lama mukanya berubah, beringas saudara. Dan berdiri dan ngomong gini. Kala lulah pendeta. Anak cucu gue tidak lagi sembahyang. Saya kaget saudara-saudara. Ini mimpi apa tadi malam kok? Maki-maki dimaki-maki orang. Oh ya Cek, minta maaf. Maaf. Sudah tahu? Dia marah-marah singkat cerita, dia marah-marah. Dia ludahi saya. Begitu saudara-saudara. Nginjil itu paling gak enak diludahi saudara. Senep saudara-saudara. Mules. Langsung naik saudara. Saya ini kan masih darah muda saudara. Diludahi langsung naik saudara. Setan bisik, sudah hajar aja. Sikat 3 jurus, itu kelepek. Ngapain kamu susah-susah? Orang kayak begini hajar aja. Tapi ada suara yang lain berkata, hambaku, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sambil saya ambil sapu tangan saya. Ya gak enak Tuhan. Mules Tuhan. Anda tahu diludahi orang tuh gak enak loh. Betul saudara, lebih baik ditempeleng daripada diludahi. Diludahi itu gak enak. Apalagi dia habis makan jengkol dan pete. Itu vitamin B kompleks saudara. Bilang Tuhan mimpi apa tadi malam? Suara jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni musuhmu. Berkati musuhmu. Terus saya ngomong gini. Sambil saya bersihkan. Muka saya kamsya cek. Kita mau marah. Kamsya. Oh dia lu dari saya 3 kali. Saya itu masih trauma saudara sampai hari ini saudara. Anda ngerti? Tuhan saya yang berdoa minta orang-orang Tionghoa di sana bertobat. Kok dikirim sampel begini saudara. Itu bahasa sambel saudara-saudara ya. Diludahi sampai 4 kali saudara. Jujur saya berdiri. Encik itu mundur masuk ke kamarnya dibanting pintu. Tuh, itu anak cucu menantunya lihat saya yang jemaat kami. Oh pendeta mau gak apa-apa. Tuhan mimpi apa tadi malam ya. Tapi saya dengar suara. Penderitaan yang kau alami belum seperti aku menunjukkan air mata. Saya pandang salib Yesus. Saya doain. Setelah itu saya doa berdiri. Ayo kita doa. Sambil buka mata. Kalau jenis begini jangan doa tutup mata. Duncik bisa kesetanan cekik kita bahaya saudara. Saya kasih catatan khusus kalau Anda mendoakan orang kerasukan setan. Jangan doakan orang kerasukan setan tutup mata. Teman saya pendeta lain. Doakan orang kerasukan setan. Saya di sebelahnya. Doakan tutup mata. Dicekik. Saudara-saudara. Hampir lewat saudara-saudara. Untung saya pernah belajar taekwondo. Saya lepasin. Tinggal dia lari. Kamu yang maju. Katanya saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Saya doain saudara-saudara. Tuhan Yesus terima kasih buat encik ini. Bersyukur anugerahmu. Tapi lama saya Tuhan sekali aja ya. Jangan ada lagi ya Tuhan. Yang pertama dan yang terakhir. Gua doa minta orang-orang Tionghoa di sini bertobat. Kok dikirim encik kayak begini Tuhan. Dia marah di kamar dibanting-banting saudara. Barang-barangnya. Singkat cerita saya pulang. Saya tanya gimana Pak? Enciknya puji Tuhan. Saya diludahin 4 kali. Saya cuci di wastafel saudara. Karena itu dia baru makan pete sama jengkol. Saya cuci pakai Baiklin 5 kali saudara. Saya kan tiap pagi itu doa pagi. Saya doakan itu encik.
Jam 4 pagi saya udah bangun mesbah keluarga di kamar saya. Waktu itu anak saya masih bayi yang pertama, Gaby. Tiba-tiba saudara-saudara, karena rumah kami kontrak dari pagarnya dari kayu, nggak ada gemboknya, sudah nggak ada kuncinya, jadi dia bisa masuk, ada orang masuk, kolok, masuk. Saya lagi doa di ruang tamu. Ya nggak ada apa-apa rumahnya, apa yang mau dikunci? Saudara-saudara, orang masuk bingung, nggak ada yang dicuri, saudara-saudara keluar lagi. Rumah kalau dikunci klek, itu berarti banyak hartanya, saudara-saudara. Karena Alkitab ngomong di mana hartamu, di situ hatimu, saudara. Akhirnya saudara singkat cerita, ada yang ketok-ketok, tok, suara cek yang kemarin, ludahin saya itu. Tok, pendeta lah. Tok, pendeta lah. Saya cubit, Tuhan, ini kok suara cek yang kemarin ludahin saya. Kenapa balik lagi ya Tuhan? Ngapain ya pagi-pagi ke rumahmu, bales lagi atau gimana? Saya stop doa saya intip. Betul cek sama menantunya. Aduh, persoalan baru ini saudara. Tok pendeta, saya agak lamain doa. Tuhan, saya keras-kerasin Tuhan. Supaya dia agak sama, tok pendeta, tolonglah. Ya, akhirnya saya selesai doa, saya buka. Itu cek mau cium agak jangan cek. Pendeta Kyong Hi. We kualat, katanya saudara-saudara. Kenapa? Setelah saya maki-maki pendeta, saya ludahi pendeta 4 kali. Ingat loh, dia ludahi saya 4 kali. Ingat. We dengar suara Tuhan. Suara mati lu lah. Kualat lu lah. Lu maki-maki pendeta, lu ludahi pendeta, kualat lu. Mati lu. Saya semalaman gak bisa tidur dengar suara mati lu. Pendeta, sekarang saya mau tobat pendeta. Mau dibaptis cemplung air boleh, katanya saudara. Apa saja boleh, katanya saudara. Saya nggak tahu ternyata cek ini toko orang Chinese Tionghoa, bekas ketua yayasan orang-orang Chinese sebalik papan, saudara. Jadi dia ini gengling masternya, saudara-saudara. Anda tahu, saudara-saudara? Ya saya oke, cek berlutut. Terima Yesus. Tutup mata, dibuka 1. Wang Fei Yong. Susah. Yang nerjemah makin pusing, saudara. Dia pasti kalau nerjemah pusing, dia ngomong, time loving. Saya tahu itu. Singkat cerita, saudara. Ini jam berapa ya? Oh, belum. Singkat cerita saudara, setelah didoakan saudara cek itu terima Yesus, saya baptis saudara. Saya baptis agak lama dikit saudara. Karena dia pernah ludahi saya 4 kali saudara. Aku baptiskan kau dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Nah, saya pendeta baik saudara. Nggak pernah balas orang kayak begitu saudara. Percayalah saya pendeta baik saudara. Yang tertawa itu pelaku dan korban saudara. Saudara, Anda tahu? Sejak itu keluar dari baptisan, cik itu langsung ngomong, pendeta, gimana saya caranya menangkan teman-teman saya yang lain supaya masuk gereja? Ya cik saksi apa adanya. Bicara soal Yesus dan apa adanya. Oh ya, sejak itu saudara, tiap hari dia bawa tiap minggu. Jiwa-jiwa 5 orang, 10 orang. Teman-teman yang gak pernah dimenang untuk Injil. Bertobat, dibaptis saudara. Tapi 3 bulan kemudian saya dengar cerita dari gembala FA-nya. Ketua FA-nya. Pak Samuel, itu cik saksi tahu. Ngomong apa di pasar waktu teman. Datang ke gereja pendeta sabar. Maki-maki tak apa-apa. Ludahi tak apa-apa. Astaga. Dengar begitu saudara-saudara. Saya ngomong cik ngomong begitu setelah saya ketemu minggu sore. Iya pendeta, kan pendeta ajal. Kalau saksi harus cerita apa adanya dengan apa-apa diadakan. Dia tahu? Dia bersaksi saudara. Tapi ngomong ya betul cik. Memang cik ngalami seperti itu tapi khusus cik saja jangan ada yang lain. Saya khawatir tiba-tiba ke gereja pendeta sabar. Maki-maki tak apa-apa. Ludahi tak apa-apa. Tiba-tiba ada orang di pasar coba. Itu kan saya bahaya. Kalau saya refleks kan bahaya saudara. Anda tahu? Saya catat saudara. Cik ini memenangkan hampir 198
jiwa-jiwa yang diselamatkan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Sorak-sorai yang paling meriah. Saya bisa balas. Saya bisa lawan, saudara. Tapi waktu saya berkata, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Kalau itu saya kungfu 3 kali, saya taekwondo kau, maka jadi kasus, saudara-saudara. 198 jiwa tidak akan pernah dimenangkan untuk Yesus. Anda harus tahu, ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salibmu. Jangan pernah buang salibmu masing-masing. Pikul salibmu, pikul salibmu. Salib itu mendatangkan kebaikan untuk kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Terakhir yang ketiga. Jadi Yesus tidak mati suri, mati betul. Terbukti terakhir sebelum dia dinyatakan meninggal dan mati turunkan dari kayu salib. Itu pasukan Romawi mengambil tombak dan lakukan apa? Mentombak perut dan lambungnya dari bawah. Gas! Maka yang keluar apa? Darah dan air. Jadi Yesus bukan mati suri. Yesus betul-betul mati di kayu salib. Tapi hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, murid-murid tidak pernah berjumpa dengan Yesus setelah kematiannya. Mereka hanya mengalami halusinasi. Gimana halusinasi? Oh, Yesus berkata, shalom bagi kamu. Cucukkan tanganmu dan lambungmu di bekas luka itu. Bagaimana halusinasi waktu dia naik ke surga. Dari Bukit Zaitun disaksikan 500 orang lebih. Dan sampai hari ini kalau Anda ke Israel, ada bekas telapak kaki Yesus waktu naik ke Bukit Zaitun. Anda tahu Tuhan kita bukan sebuah mitos. Kebangkitannya, kenaikannya bukan sebuah dongeng. Dia Tuhan yang betul-betul telah hidup dan bangkit dari kematian. Dan mengalahkan musuh terbesar adalah maut. Tepuk tangan yang paling meriah. Jadi sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus. Sekali percaya Yesus tetap percaya Yesus. Jangan pernah jual Yesus mau demi apapun dan demi siapapun. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir saudara, saya mau kasih sebuah bukti otentik. Tolong kain kafan. Jadi 2000 tahun yang lalu, Yesus mati itu dikafani. Dan waktu abad keempat, saudara. Pada waktu tentara Romawi menjajah daerah Israel. Kemudian tahun 70 Masehi Jenderal Titus menghancurkan semuanya itu. Maka Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan. Sejarah mencatat. Termasuk kain kafan yang disembunyikan, yang disimpan di gereja persekutuan orang Kristen, gereja mula-mula. Yang diambil dari kubur Yesus, kain kafan menutup itu dibawa ke daerah Romawi. Sekarang daerah Italia. Anda tahu abad keempat, Kaisar Konstantin menjadi Kristen. Maka dia ibunya Ratu Helena memerintahkan membangun gereja-gereja di tempat itu. Dan apa yang terjadi? Semua Romawi dan jajahannya di Kristen. Dan karena Kaisar Konstantin menjadi Kristen, sehingga dia mendirikan Konstantinopel. Yang sekarang itu daerah ibu kota Turki yang namanya Istanbul. Anda tahu saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Kain kafan itu akan dibawa ke sebuah kota namanya Turin di Italia. Dan ditaruh sebuah gereja. Dan sampai hari ini kain kafan itu masih ada. Coba tolong gambar ini dimunculkan. Saya pernah pergi ke sana dan saya pernah lihat. Kain kafan ini adalah kain kafan, tolong mundur sedikit. Kain kafan ini adalah disiarai oleh orang-orang Katolik. Jutaan orang tiap tahun ke sana. Dan mereka percaya bahwa ini kain kafan yang membungkus tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Next. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ini kalau di X-ray, dipotong bagian depan, bagian belakangnya seperti ini. Lantas kemudian next. Kalau digambarkan 3 dimensi. Orang di kain kafan ini adalah orang yang mengalami siksaan terjahat, terkejam. Dan Anda berkata, Pak, jutaan kan kain kafan. Kan orang mati sana di kafan ini, kenapa berbeda? Karena yang lain tidak mengalami eksekusi mati. Seperti seorang yang namanya Yesus dari Nazaret. Kalau digambarkan 3 dimensi bagian C.
Maka tubuh Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki hancur mayatnya. Seperti kitab Yesaya 53. Memandang wajahnya kita tidak mau. Memandang rupanya kita tidak mau. Karena kita pikir kena tulah. Dan kena kutuk Allah. Padahal dia menanggung segala pemberontakan dan dosa dan kejahatan kita. Dan oleh pilur-pilur Yesus, engkau dan saya disembuhkan. Dosamu diampuni. Next. Ini kain penutup wajahnya. Jadi kalau di kafan ini, kan kafannya kan ada kain penutup wajahnya. Di X-ray begini. Dan muncul gambar seperti ini. Bagi kita saudara-saudara, tidak penting wajah gambar Yesus bagaimana. Karena ini cuma sebagai bukti bahwa betul-betul kita tidak perlu sembah. Karena yang disembah bukan benda-benda seperti ini. Yang kita sembah adalah Yesus Kristus yang hidup. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Coba mundur ke gambar sebelumnya. Ke gambar sebelumnya. Dulu sebelum saya. Nah, Anda tahu ada bercak-bercak warna putih. Itu adalah cairan otak kepala Yesus. Karena waktu dia dimakotai duri. Dia dimakotai duri. Bukan duri bunga mawar biasa. Kalau Anda nanti dapat kesempatan tahun depan sama kembali saudara ke Israel. Saya menyarankan Anda pergi ziarah ke tanah perjanjian. Anda kalau punya berkat pergi ke sana. Saya baru 30 kali lebih ke tanah perjanjian. Tapi tiap kali saya dapatkan sesuatu yang baru. Saya dapatkan banyak hal yang indah dari Tuhan. Anda tahu apa yang terjadi saudara-saudara? Di gereja itu apa kami itu ada pohon mahkota duri. Saya tiap kali lihat tuh nggak tahan saudara. Karena pohon itu menghasilkan sebuah ranting yang bentuk itu duri-durinya seperti kalau Anda tahu tusuk gigi. Yang 7 cm, 8 cm panjangnya. Dan itu dimahkotakan duri kepala Yesus, ratusan duri masuk beras, bukan mengoyak kulit, bukan mengkoyak tengkorak kepala, tembus masuk ke dalam. Dan yang keluar adalah cairan otaknya. Kenapa Yesus tidak sanggup memikul salib? Padahal yang lain kanan kiri Yesus sanggup memikul salib. Dia harus dipandu Simon Petrus karena dia sekarat, dia mengalami penderitaannya begitu hebat. Untuk saudara dan saya, karena kasihnya, karena cintanya. Saya mau katakan dia mengalami penderitaan yang terendah, terhina, titik paling nakir di dalam hidup manusia. Supaya apa? Saudara yang paling menderita sekalipun, Tuhan bisa angkat dan Tuhan bisa pulihkan itu. Amen. Amen. Lantas next, cepat aja, lanjut. Nah, ini profesor, next, belum. Orang Rusia, orang ateis. Tahun 1980 sampai tahun 1987, 7 tahun lama melakukan penelitian. Bersama timnya arkeolog dan semua tim DNA dan semua benda berbakala. Mau kasih bukti sebetulnya motivasinya. Dapat izin Vatikan bahwa mau tunjukkan bahwa kain kafan ini sebuah kebohongan publik ribuan tahun. Dan waktu mereka meneliti, profesor ini kaget. Next, penelitiannya dia lakukan apa? Dia ambil serat-serat DNA, serat darah. Serat potongan-potongan serpian itu. Balik lagi ke gambar sebelumnya. Next. Ya, stop. Orang ini akhirnya 7 tahun menyimpulkan. Ternyata kain kafan itu betul-betul adalah kain kafan yang pernah membungkus tubuh Yesus dari Nazaret. Yang disebutkan Alkitab. Yang mengalami siksaan. Aniaya yang terkejam. Tapi yang luar biasa. 3 kali 24 jam kemudian setelah tubuhnya dikuburkan, dibalut dengan kain kafan itu mengalami proses pembusukan. Proses pembusukannya 3 kali 24 jam berhenti. Dan tubuh itu kembali sempurna. Ada sebuah cahaya yang besar. Membakar itu semua kain kafan. Sehingga ada warna-warna hangus. Berarti ada kuasa yang membuat Yesus bangkit dari kematian. Itulah kuasa kebangkitan Yesus yang diberikan buat saudara dan saya. Dan mau dicurahkan buat saudara dan saya. Akhirnya arkeologi ini bertobat, terima Yesus sebagai timnya. Dan menjadi Kristen dan dibaptiskan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus.
Terakhir saya ada video cuma 4 menit. Setelah itu kita akan masuk perjamuan kudus. Tolong video tentang ditemukannya tabut perjanjian tepat di atas Bukit Golgota. Dan mereka lakukan penelitian tentang darah Yesus. Oke, silakan. Ini penemuan yang terakhir, saudara. Anda bisa baca sendiri bagaimana ditemukannya. Tempat lokasi yang dicari beratus-ratus beribu tahun, tabut perjanjian yang asli. Karena bait Allah ketiga itu sudah dipersiapkan oleh orang Israel, tapi tidak mereka boleh buat duplikatnya. Tapi tabut perjanjian mereka harus cari yang asli, yang telah hilang sejak abad pertama tahun 70 Masehi. Ini keterangan teksnya lebih dahulu. Dipikir di Babylon, di Romawi dirampas. Sampai tokoh-tokoh besar dunia. Kalau Anda pernah lihat cerita Indiana Jones. Indiana Jones pernah bercerita, Hitler, Mussolini mau cari tabut itu. Karena barang siapa pegang tabut ini, dia akan berkuasa di dunia ini. Ternyata ada seorang profesor yang tahun lalu dan tahun ini menemukan sebuah penggalian. And so the excavation began. Immediately in front of the cliff face. Dilakukan penggalian tepat di bawah Bukit Golgota. And deeper. Well, it was not long before there were uncovered several niches resembling recessed bookcases. And as the digging went deeper, there were found to be 3 of these. Ada 3 gua As the semacam digging ini. continued down, there was exposed about 14 Semakin feet below digali. the niches a bedrock. Mereka kaget. This was a ledge extended 8 feet, about 2.5 meters out from the cliff face. And as the overlay of earth was cleared away, there appeared set into the rock a square shape. It appeared to be a plug, a stone plug. Lihat, On close examination, there were found to be 2 finger niches with which to pull it up. tempat tersembunyi yang untuk And menyimpan under tabut that itu. plug was found to be a post hole going down over Sebuah half goa a di meter, bawah. actually 23.5 inches deep into the rock. A square hole with a plug sealing it over. We have this plug in our possession. There were several objects. Jadi in kalau the chamber. gambarnya gua itu kecil, These were covered over with black ada beberapa kulit binatang yang busuk dan kering. animal skin. Over these were dry, rotted Tetapi di wooden belakang itu timbers. And on top of the timbers were stones. And Ron came along over Professor the Ron stones Weir between them and the ceiling. melihat He glimpsed a black ada sebuah kotak stone case. batu berwarna hitam. It had a flat stone top, which was cracked completely in 2. Kotak And itu there was terbelah, found to be a crack pas in the retak ceiling. di atasnya. The crack was immediately above the crack in the lid of the stone case. The crack came down through the rock, leapt as it were through the air, then started again. Very, very odd. Itu posisi Crack tepat extended through 20 feet, di atas 6 tempat. meters of solid rock. Itu batu 6 meter padat. Tak bisa The terbelah. earth shook violently. Tepat di mana posisi salib Yesus. At the moment of Jesus' death, the rock was torn open. And Darahnya blood turun. came down out of his side, Karena terjadi down gempa past bumi. his legs, down over his feet. It poured into the cross hole and down through the crack in the rock that had been opened to receive it. Then straight onto the lid of the stone case.
and it sprinkled onto the mercy seat inside that stone case. Wow. The mercy seat of the actual Ark of the Covenant. And how do we know that? Seperti inilah Because tabut the crack perjanjian has itu. been closely examined, and Tepat it darah shows Yesus menetes copious dan amounts of terbelah. blood having flowed down into it. It's still there. And it's Darahnya still masih di situ. Profesor Wayne akhirnya meneliti ini wawancaranya langsung. Of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Real quickly, okay. Ini Profesor itu. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into Jadi a Profesor Wayne ambil laboratory darah in kering Israel. yang dia I temukan asked di one of the gua people itu. I work with in Bawah antiquities, Golgota. where is a Bawa good ke lab laboratory that di does Universitas reliable Haifa di work? Israel. And they said such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this. Dan dia minta blood tolong and supaya tell diteliti me darah what ini. You can tell me about it. All right? Dia tahu They itu said, darah well, dari look, Golgota. we're going to Dari salib reconstitute Yesus. it. We're going to put it in normal saline and keep it at body Dia temperature. cerita proses darah itu ditemukan. 72 hours with Untuk diproses, ditemukan kromosom dan gentle DNA-nya. swirling. All right. Dengan That's their teknologi business. tercanggih di That's Israel. great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has Nomornya 46. manusia You see, 46 23 from your kromosom, mother, dia cuma 23 24. from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Membuktikan Yesus And I assure you, betul-betul. those men's lives Oke, have cukup. changed. Saya undang kita bagi berdiri semuanya.